Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Kamis pagi menggelar vaksinasi bagi para pedagang di Pasar Wedadi, Kecamatan Sukarame. Ratusan pedagang dan ada sebagian yang membawa keluarganya mendaftarkan diri untuk disuntik vaksin. Petugas menyediakan 500 dosis vaksin COVID-19 jenis Sinovac dan Pfizer. Untuk mengejar percepatan pemerataan vaksinasi, Pemkot Bandar Lampung telah meningkatkan pelaksanaan vaksinasi. Selain di Pasar Wedadi, vaksinasi juga dibuka di klinik rawat inap sekitar Pasar Wedadi. Kalau target sih warga masyarakat Bandar Lampung harus mau divaksin. Alhamdulillah memang stok vaksin kita banyak dikasih oleh pemerintah pusat maupun provinsi, jadi kita salurkan ke seluruh warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Kita di mall udah, ya di sekarang kita di pasar-pasar masyarakat kayak gini ya, ini pasar tempel, Wedadi. Alhamdulillah antusias dari masyarakat luar biasa. Ada yang takut, ada yang memang nggak mau tadinya. Setelah kita kasih pengertian bahwa ini penting sekali untuk kesehatan kita, ya mereka mau. Dibukanya pelayanan vaksinasi di Pasar Wedadi ini disambut baik pedagang pasar. Mereka bisa mengikuti vaksinasi tanpa harus menutup tokonya. Ya, lebih tersedia untuk mana-mana. Ini vaksin yang pertama apa yang kedua bagi Bapak? Yang kedua. Ada efek nggak Pak sebelumnya yang vaksin pertama yang kedua ini? Nggak ada. Nggak ada apa-apa ya Pak ya? Jadi artinya sekarang itu lebih pede Pak ya mau kemana Pak? Oke. Kasih Pak. Pemkot Bandar Lampung mengklaim ketersediaan vaksin masih mencukupi. Untuk itu masyarakat diminta tidak khawatir dan bersedia divaksin demi terbentuknya herd immunity di ruang terbuka. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Menjelang pembelajaran tatap muka atau PTM penuh pada November 2021, seluruh pelajar dan guru di Lampung Barat diwajibkan sudah divaksin. Selain sebagai syarat utama PTM, vaksinasi juga diharapkan meningkatkan imunitas tubuh. Salah satu sekolah yang terpantau sedang menggelar vaksinasi adalah SMP Negeri 2 Liwa pada Kamis pagi. Baik guru maupun siswa disuntik vaksin jenis Sinovac oleh vaksinator dari Puskesmas Balik Bukit. Sebanyak 425 siswa dari kelas 7 hingga 9 wajib mengikuti vaksinasi. Dari seluruh siswa, sebanyak 405 siswa sudah divaksin tahap pertama dan sebanyak 450 siswa divaksin tahap kedua. Para siswa mengaku senang dan tidak merasakan gejala apapun usai divaksin. Senangnya? Karena vaksinnya gratis gitu. Vaksinnya gratis. Selain vaksinnya gratis, untuk apa vaksin? Untuk kesehatan juga. Untuk kesehatan. Memperkuat imun ya? Iya, herd immunity. Iya, iya. Ini udah vaksin keberapa nih? 1. Udah vaksin pertama? Iya. Nanti vaksin kedua mau kapan? Dikasih tahu nggak? Kasih tahu katanya kalau nggak salah tanggal 1 Desember. Supaya tidak menimbulkan kerumunan, tim vaksinator Puskesmas dibantu Babin Kamtibmas dan beberapa personil polisi lain untuk mengatur para peserta. Selain siswa, hampir 100% guru juga sudah divaksin tahap pertama dan kedua. Kalau sudah vaksinasi yang kedua semua, baik pendidik maupun siswanya, mungkin kita sebentar lagi akan belajar tatap muka normal seperti yang sudah-sudah. Sudah. Ada berapa siswa kita Pak di sini? 425. 425 siswa. Dari jumlah 425 itu apakah sudah vaksin semua Pak? Alhamdulillah sudah. Untuk vaksin kedua ini. Berarti jika nantinya semua guru dan siswa sudah divaksin, pihak sekolah tinggal menunggu surat rekomendasi dari tim Satgas COVID-19 untuk memperlakukan PTM penuh. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Lampung, tercatat sebanyak 1.300 anak di Lampung berstatus yatim dan yatim piatu karena orang tuanya meninggal dunia akibat COVID-19. Pemprov Lampung kini sedang mengusulkan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan biaya hidup dan pendidikan. Pihak Dinas Sosial menyatakan sebanyak 36 berstatus yatim piatu dan 1.264 anak berstatus yatim atau piatu. Sebuah rumah yatim piatu juga sudah disiapkan, yakni Panti Budi Asih dan Panti Harapan Bangsa di Bandar Lampung.
Namun besaran bantuan biaya hidup masih belum bisa dipastikan karena masih dalam proses pengajuan ke pusat. Anak yatim piatu yang jumlah 36 orang ini akan kita asesmen. Yang pertama, mereka kita harapkan diasuh oleh keluarga inti. Kalau keluarga inti tidak ada yang sanggup, maka keluarga yang terdekat dalam garis keturunan tiga garis keturunan. Atau kita sarankan untuk diadopsi. Nah, kalau tidak ada juga yang akan mengadopsi, maka kita ambil alih diasuh. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Lampung, terhitung sejak sebulan lalu kasus penyebaran COVID-19 terus menurun. Dalam sehari rata-rata penambahan sekitar 10 orang. Bahkan pernah sehari tanpa penambahan kasus. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Inilah hasil kerajinan seni sulam tapis dan produk unggulan di stand pameran karya warga binaan Selampung. Pameran digelar oleh kantor Kemenkumham Lampung di Lampung World, Bandar Lampung, Kamis pagi. Stand khusus warga binaan perempuan Raja Basa menonjolkan produk unggulannya, yakni seni sulam tapis, peci khas Lampung, selendang tapis, baju sulam tapis, kain, dan kerajinan khas Lampung lainnya. Hasil sulam tapis sudah banyak diminati dan juga dikirim keluar Lampung. Pada pameran ini, 19 stand dari seluruh lapas dan rutan di Lampung ikut ambil bagian. Pameran digelar sebagai upaya pengembangan potensi kerajinan dan perluasan jaringan pemasaran produk yang dibuat oleh para warga binaan. Para perajin berharap karya mereka bisa jadi modal keterampilan setelah keluar lapas. Ini lagi buat tapis kupu-kupu. Tapis kupu-kupu. Nah, selain tapis kupu-kupu, apa yang bisa dikreasi dari teman-teman yang di sini? Di sana ada panel yang bisa itu sulam khusus. Terus ada ya pembuatan kue, perkebunan. Nah, begini sih Pak, keluar bisa terjual dan membuat lapas kita menjadi lebih baik dan bisa diterima di masyarakat. Pameran ini juga untuk mendorong warga binaan yang memiliki keahlian berani menunjukkan kemampuannya serta belajar mandiri. Mereka kembali ke masyarakat dapat diterima dan dapat mempunyai skill, punya kemampuan, keterampilan sehingga mereka bisa bekerja untuk menghidupi keluarganya seperti warga masyarakat lainnya. Pameran juga menampilkan produk kuliner dan pakaian. Pameran akan digelar selama 2 hari, yakni pada Kamis dan Jumat atau berakhir hari ini. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.